Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel DZPN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sampai mana itunya? Oh iya, sampai itu ya, yang nama-nama Kang hacking itu kan, yang ada white hat, ada black hat, ada grey hat, ada defacer, terus ada script kiddies, ya macem-macem lah. Nah itu saya kasih tahu dulu, itu kalian minatnya mau jadi apa. Ya itu maksud saya itu. Nah kalian mau jadi mana nih guys? Mau jadi white hat atau black hat atau grey hat atau hacktivist? Bagi kalian yang belum tahu mereka itu siapa, kalian bisa cek aja video sebelumnya tuh, nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Nah yang untuk jadi hacking itu yang penting itu kamu adalah niat, terus nggak gampang menyerah. Niat itu wajib, kalau niat itu wajib guys. Kalau niat itu pasti ya, kalau misalkan kalian udah di tengah-tengah, udah lumayan bisa gitu ya, udah lumayan paham, pas di tengah-tengah kalian mulai menyerah, itu ya mending lu nyerah aja dari sekarang daripada lu capek-capek gitu kan. Nanti di tengah-tengah nyerah kan sia-sia aja gitu. Kan banyak yang kayak gitu, ada yang kurang niat gitu, skillnya udah lumayan gede lah, terus malah vakum, pas balik udah gak ada niatan jadi hacker lagi. Pas temen-temennya udah pada tinggi, dianya iri pengen jadi hacker, ikut-ikutan gitu. Pas belajar lagi dia lupa cara-caranya gimana. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau misalkan udah niat, tetapin aja itu niat, terus jangan mudah menyerah. Kalau udah niat ke ini ya udah jadi ini aja gitu. Nah untuk selanjutnya, jika sudah niat jadi hacker itu agak sih udah rumit ya. Ya makanya itu saya bilangin jangan menyerah, terus niat. Kalau kalian niat dan berdoa pasti lancar, insya Allah lancar. Untuk jadi hacker sendiri kita juga harus tahu bahasa pemrograman guys. Kalian udah tahu bahasa pemrograman kayak gimana? Nah bahasa pemrograman itu ya termasuk bahasa komputer gitu. Kayak gimana ya? Yaudah jangan susah-susah. Kan di Termuk kalian nggak asing lagi kan sama yang namanya Python gitu. Python itu bukan ular ya, Python yang biasanya ada kan PKG install Python gini. Nah itu juga termasuk bahasa pemrograman. Python itu bahasa pemrograman, HTML, JavaScript, terus C++ gitu. Itu bahasa pemrograman gitu. MySQL itu juga bahasa pemrograman. Jadi kalian itu kalau misalkan jadi hacker, kalian harus tahu, wajib bahasa pemrograman. Kalau enggak ya waduh, ya mustahil sih buat jadi hacker gitu. Lah bang, tapi saya nggak tahu belajar bahasa pemrograman di mana. Saya nggak punya guru. Sedih. Lagian saya juga masih bocil. Ya, makanya gede cepet SMK. Kalau kalian bingung, nggak ada gurunya, kayak misalkan nggak ada mastahnya gitu buat ngajarin bahasa pemrograman, tenang aja, saya ada rekomendasi 2 website itu khusus bahasa pemrograman, yaitu website Petani Kode sama Malas Ngoding. Di situ ada tutorial lengkap loh bahasa pemrograman. Saya biasanya belajar di situ ya, karena saya juga otodidak. Saya kalau misalkan mau minta ajarin sih malu sih, tapi sebenarnya jangan dicontoh guys. Kalau misalkan kalian ada temen yang pinter gitu, ya udah minta ajarin aja, gak apa-apa, jangan malu-malu. Nah untuk websitenya
Nanti saya letakkan di deskripsi video petani kode sama website malas ngoding nanti ya. Jadi santai aja, gak usah panik. Kalau misalkan kalian cari di Google gak ada, nanti saya kasih linknya. Oke. Bagi kalian yang malas ke websitenya atau ada kendala apa gitu, saya ada sih aplikasi belajar bahasa pemrograman juga, namanya Buku Belajar Bahasa Pemrograman di Play Store, ada kok. Itu juga ya membahas bahasa pemrograman gitu. Terus sekalian ada praktiknya juga. Nah, tapi kekurangannya itu kurang lengkap, penjelasannya itu kurang lengkap. Tapi udah bagus kok, menurut saya sih udah bagus. Udah ada beberapa bahasa pemrograman yang umum lah di situ. Dan di sini saya ada rekomendasi untuk Android, aplikasi untuk praktik bahasa pemrograman. Kalian bisa pakai aplikasi yang pertama, yaitu MT Manager, AnyWriter atau Decoder, dan itu tadi sama yang buku bahasa belajar pemrograman itu di dalamnya udah ada cara praktiknya. Untuk kalian yang pengen buat script device, kalian siapin aja file yang namanya yang belakangnya itu .html gitu. Itu bisa buat, itu bisa kalian edit dalamnya, kalian edit aja, kalian ubah-ubah, terserah lah. Nanti saya kasih di link deskripsi filenya saya kasih di link deskripsi, kalian tinggal ubah-ubah aja, terserah, direkode lah modelnya. Nah, dan untuk kalian yang bingung mau belajar bahasa pemrograman dari mana, kalian bisa simak video berikut ini. Nah, oke, untuk langkah awal kita membuat doctype HTML, tanda seru
doctype HTML. Jangan lupa kalau misalkan HTML kita harus pakai yang kayak siku-siku gitu loh. Siku gitu. Yang lebih besar dari, terus lebih kecil dari, kan pasti dulu masih SD pernah diajarin kan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita langsung buat tag HTML. Jika sudah, kita buat tag head. Di sini saya akan buat rata lurus ya. Maksudnya rata lurus itu gak di pelenceng-pelencengin gitu loh. Kalau misalkan coding kan ada yang dipelenceng-pelencengin gitu. Jadi nah kayak gitu kan. Di sini saya akan buat rata lurus. Jadi lurus semua gitu. Dan kita buat tag title dulu, buat judul tabnya gitu. Nanti saya beritahu, nanti saya jelaskan di akhir-akhir gitu. Saya jelaskan semuanya, tag-tagnya, kerangkanya. Di sini saya buat tag title, terus isinya di ZPN. Kita tutup lagi pakai tag head, biar ketutup lah. Kalau misalkan di HTML itu setelah kita buat tag head, tag body awalnya, terus akhir-akhir pas setelah kita isi itu selalu kita tutup pakai itu garing. Terus nama tagnya tadi misalkan tag head, kita tutup pakai garing garis miring head gitu. Bisa kita simpulkan aja kalau misalkan ada pembuka harus ada penutup, gitu aja gitu loh. Kalau misalkan di HTML, kalau misalkan ada pembuka harus ada penutup. HTML itu gitu. Tapi ingat ya, nggak semua seperti itu. Jadi sebagian ada, sebagian enggak gitu loh. Tapi kebanyakan itu HTML itu kalau misalkan ada tag pembuka ya ada tag penutup gitu. Oke, lanjut kita buat tag body. Ini buat isi ya. Tag head, tag head, tag heading H1. Ini judul ya. Coba kita buat halo saya manusia aja. Jangan lupa ditutup pakai garing H1. Nah, jadi heading ini ada 6 macam. Yang heading 1 itu besar, heading 2 agak besar, heading 3 lumayan kecil, nanti makin lama makin kecil, makin ke 6 makin kecil. Nah, sekarang kita buat tag div. Ini buat nulis ya. Buat kayak misalkan habis judul kita tulis div itu isi. Jadi kayak isinya gitu. Kita tulis ini manusia adalah orang. Gak apa-apa lah. Jangan komen aja, udah diberi tahu loh kalian ini. Nah, kita tutup pakai tag body, terus kita tutup pakai tag HTML. Itu kan bukannya. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini. Itu judulnya itu halo saya manusia. Heading 1 div manusia adalah orang itu. Oke, sekarang itu jadinya kayak kasih gitu tag guys. BR. Tag BR itu kayak gimana ya? Fungsinya itu buat nulis. Kayak misalkan kita kan habis nulis manusia adalah orang, terus di bawahnya kita kasih tulisan manusia adalah makhluk ciptaan Allah gitu. Kayak diloncati satu baris gitulah. Kayak gimana ya? Mau jelasin deh. Kayak gini deh. Nih lihat ya. Ciptaan Allah. Nah, seperti ini. Kok malah aku play gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak diloncati satu baris gitu loh. Kesalahan pemula itu nulisnya pasti bakal diloncati. Jadi kesalahan pemula itu pasti bakal gini. Sebentar, aku hapus dulu. Nah, jadi bakal seperti ini. Nah, kesalahannya itu gitu, bakal di enter gitu. Jadi kan nanti ke bawah. Nah,
manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Nanti bakal jadinya itu gak ke bawah, bakal ke gabung gitu. Nah, kegabung ke samping, nggak loncat ke bawah. Kalau misalkan kalian mau loncat ke bawah, ya kalian kasih tag BR aja seperti ini. Nah gitu ya. Nanti di bawahnya saya kasih tulisan lagi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah, ciptaan Allah gitu. Nah kan bakal ke itu, fungsinya itu gitu. Kayak misalkan manusia adalah orang, kita kasih tag BR, itu bakal ke spasi ke bawah gitu loh, ke apa, enter apa sih, kelewat satu baris, dah lah. Oh iya guys, saya tadi ada info penting yang belum saya kasih tahu. Untuk doc type HTML ini fungsinya untuk awal apa, untuk mengetahui versi HTML apa gitu loh. Kalau misalkan kita pakai versi HTML 5 ya kita pakai itu doc type HTML awalnya. Untuk HTML, untuk tag HTML itu wajib coy, karena kan kita mau buat HTML, jadi awalnya kita harus pakai tag HTML dulu biar berjalan. Setelah itu kita pakai tag head. Tag head itu juga berfungsi, tag head itu berfungsi buat menulis keterangan tentang HTML. Misalkan title isinya akan mau apa gitu, misalkan aja isinya tentang GTA San Andreas, itu titlenya kita harus tulis sesuai isi yang akan dibahas atau isi websitenya. Nah gini aja kan, saya tadi kan search GTA di Wikipedia. Nah itu ada title Grand Theft Auto. Nah ya titlenya sesuai isinya gitu. Kalau misalnya titlenya Grand Theft Auto, judulnya Grand Theft apa, isinya Grand Theft Auto, judul titlenya juga Grand Theft Auto. Masa iya kalau misalkan isinya Grand Theft Auto terus titlenya Doraemon sama Nobita gitu, kan nggak mungkin, aneh. Nah ya jadi ya gitu fungsi title itu. Nah dan fungsi tag body ini berfungsi untuk menulis seluruh isi dokumentasi yang ada di HTML. Misalnya kalian mau nulis berita, mau nulis artikel, mau nulis isi yang akan dibahas, mau buat apa gitu, itu semuanya ditulis di dalam tag body, karena itu semua isinya ada di situ, ditulis di situ. Nah untuk tag HTML itu adalah tag pembuka untuk membuat dokumen HTML, gampangnya gitu aja. Kalau misalnya nggak ada tag itu ya nggak jadi HTML gitu aja deh, yang ada malah rusak, nggak berjalan lancar. Nah untuk rangka HTML yang itu, yang penting ya itu aja, tag HTML, tag head, tag title, tag body. Nah itu aja yang penting bagi kalau kerangkanya. Nanti kalau isinya bisa kalian tulis sendiri, terserah apa. Oke, sekarang kita akan ke CSS. Apa sih fungsi CSS itu? CSS itu fungsinya itu bisa buat style, menghias lah gitu, menghias. Jadi kita kalau misalkan mau buat CSS itu, kita di dalam tag head kita buat tag style dulu. Untuk kalau misalkan kita mau membuat CSS, tag style, misalkan kita membuat background, merubah warna background, kita rubah, kita tulis saja body, kan body itu kan backgroundnya itu body, terus kurung kurawal background, terus strip color, kasih petik 2. Kita mau pilih warnanya apa deh, terserah. Oh misalkan merah deh, apa hitam aja ya, kalau hitam kan bisa kelihatan. Jangan, kalau misalkan hitam nanti teksnya itu nggak kelihatan coy. Yaudah pakai warna merah aja, warna merah. Nah kita tutup pakai kurung kurawal.
Kenapa saya tutupnya di bawah? Karena kalau misalkan di samping, ya nggak apa-apa di samping, tapi nanti kan CSS banyak ya fungsinya, nggak cuma buat ubah background aja. Kalau misalkan kita kasih di samping, nanti bakal panjang gitu. Lebih baik kita taruh di bawah aja nanti. Misalkan habis body background, di bawah kita boleh kasih apa. Nah ini hasilnya bakal warna merah. Maaf, belum saya tutup kasih style garing style itu, jadi gak berfungsi. Kok head sih, kita style, tutup tag style. Nah bakal jadi seperti ini. Dan tadi kan warnanya merah, sekarang udah kita hias jadi warna tadi warnanya putih, dongo kali. Terus kita ubah jadi warna merah. Nah seperti itu fungsi CSS. Oke, setelah CSS kita bakal coba ke JavaScript. JavaScript itu fungsinya banyak ya. Itu bisa buat style, buat function, buat munculin alert, banyak. Kita buat alert aja deh pakai JavaScript. Untuk JavaScript itu awalnya kita harus nulis pakai text script dan diakhiri juga pakai tag garing script. Misal kita buat alert, terus dalam kurung halo selamat datang, jangan lupa pakai petik ganda ya. Terus kita tutup pakai text script. Nah lah kok gini. Oh maaf guys, itu apa namanya, saya akhirnya tutup pakai petik tunggal, harusnya petik ganda. Salah, maaf, kurang fokus. Nah jadi nanti lihat aja hasilnya. Nah bakal ada muncul notif seperti halo selamat datang. Jadi fungsinya JavaScript itu gitu guys, banyak. Misalkan mau bikin animasi mengetik, itu kita juga membutuhkan CSS dan JavaScript gitu untuk digabungkan atau diapain. Banyak fungsinya. Dapat disimpulkan aja kalau misalkan CSS sama JavaScript itu membuat website lebih menarik gitu aja. Oke. Untuk kalian bisa pelajari sendiri pakai buku bahasa pemrograman atau pakai web yang telah saya kasih, web petani kode gitu, atau malas ngoding. Dan sekarang saya capek, pengen tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.